Di sebuah desa kecil di pinggiran Jember, di antara sawah kering yang diterpa angin panas, seorang gadis kecil berlari mengejar bola voli yang sudah bolong-bolong. Nama gadis itu Megawati Hanggestro. Tangannya kapalan, lututnya penuh luka, tapi matanya selalu menatap net bambu yang reyot dengan sorot lapar akan mimpi yang tak pernah dipahami siapapun di kampungnya. Setiap sore, Mega berlatih spike dengan ayahnya. Tak ada lapangan bertembok kokoh, hanya tanah merah dan pipa air tua yang dipasang silang jadi net. Kadang Mega memukul bola terlalu keras, menembus anyaman net, dan membuat ayahnya terkekeh bangga. "Spike-mu kayak petir, nak," kata ayahnya sambil memegangi bahunya. Kata-kata itu menancap di dada Mega lebih dalam dari apapun. Hujan pernah datang deras, membasahi lapangan tanah, membuat Mega terjatuh berkali-kali. Namun dia tak berhenti. Sering ia terbatuk karena masuk angin, tetapi tangannya tetap terangkat, siap memukul bola lebih keras dari kemarin. Di kepalanya hanya satu, suatu hari dia akan punya pukulan yang membuat blok sekuat tembok pun runtuh. Teman-temannya dulu menertawakan obsesinya. "Spike nggak bikin kaya, Mega," teriak salah satu tetangga. Tapi Mega menatap langit mendung sambil membayangkan suara gemuruh spike-nya terdengar ke ujung negeri. Dia percaya suara pukulannya suatu hari akan mengguncang gedung-gedung tinggi di luar Indonesia. Suatu senja, saat Mega berusia 12 tahun, pelatih voli SMA melihatnya menghancurkan papan triplek dengan sekali spike. Pelatih itu tak percaya, gadis sekurus itu punya power sebesar ini. Tanpa pikir panjang, ia mendekat dan meraih tangan Mega yang penuh lecet. "Kamu mau jadi pemain timnas, nak?" tanyanya. Mega hanya menatap bola di tangannya, lalu mengangguk. Tangisan ayahnya pecah di pinggir lapangan, bukan karena sedih, tetapi karena doa yang mereka panjatkan di setiap retak lapangan tanah itu mulai terkabul. Malam itu, Mega duduk di sudut kamarnya, memegang sepatu voli bekas kiriman pelatihnya. Di depannya, ibunya menjahit seragam latihan yang kebesaran. Mega mengusap spike pertama di tangannya, mencium bau karet sepatu usang itu seperti pusaka. Dalam diam, dia berjanji pada dirinya sendiri, suatu hari, tangannya akan memukul bola secepat kilat, tak peduli siapa yang berdiri di seberang net. Tak ada yang tahu, di balik suara jangkrik malam itu, Mega mulai menuliskan takdirnya sendiri. Satu spike di tanah becek, satu impian di dada, bahwa spike petir Megawati akan lahir dari lapangan paling sederhana di negeri ini. Dan tak lama lagi, suaranya akan terdengar sampai ke benua Eropa. Waktu seakan berlari begitu cepat bagi Megawati Hanggestro. Dalam hitungan tahun, dia sudah mengenakan seragam merah putih, berdiri di tengah stadion gemuruh saat Indonesia menantang tim-tim tangguh Asia Tenggara. Di tiap jam serve-nya, di tiap spike kerasnya yang menembus blok, Mega seperti membalas tawa orang-orang yang dulu mencibirnya di kampung. Tangannya kini bukan lagi sekadar penopang mimpi, tetapi senjata yang membuat penonton terperangah. Suatu malam usai final SEA Games, Mega duduk di ruang ganti. Tubuhnya penuh peluh, bahu kanannya nyeri, tapi ada senyum puas di bibirnya. Ponselnya berdering, sebuah pesan dari nomor asing. Dalam bahasa Inggris patah-patah, seseorang mengajaknya bergabung ke klub Eropa. Mega menatap layar ponselnya lama sekali. Tangannya bergetar, air matanya jatuh tanpa suara. Dia ingat net bambu reyot itu, siapa sangka sekarang dia diincar klub top benua biru. Tapi kabar baik selalu datang dengan bayangan gelap. Rekan-rekan setimnya sebagian iri, sebagian khawatir. "Mega, kamu pikir orang Eropa mau di-spike sama orang kampung kayak kamu?" ejek seorang senior di lorong hotel. Mega terdiam. Dia bukan takut pada orang Eropa, dia takut pada keraguan yang merayap diam-diam ke hatinya sendiri. Beberapa hari kemudian, di kampung halamannya, Mega duduk berdua dengan ayahnya di teras rumah. Malam itu angin berembus pelan, membawa aroma tanah basah. Ayahnya, dengan suara berat, berkata, "Kalau kamu terbang jauh, jangan pernah lupa dari mana tanganmu tumbuh kuat."
Mega menggenggam tangan ayahnya erat-erat, seolah menggenggam keberanian untuk menembus batas baru. Hari keberangkatan itu datang lebih cepat dari dugaan. Mega berdiri di depan kaca bandara, menatap pesawat yang akan membawanya ke negeri asing. Di pundaknya, tas berisi sepatu Spike yang sama, sepatu yang dulu usang, kini menempel debu mimpi yang lebih besar. Dia merapalkan doa, semoga Spike-nya tak hanya menembus blok baja lawan, tapi juga menembus keraguan yang bersemayam di dadanya sendiri. Setibanya di Eropa, salju pertama menyambutnya. Udara dingin menusuk tulang, kontras dengan panasnya lapangan tanah di desanya. Di gym latihan klub barunya, para pemain asing memandang Mega seperti memandang anak kecil. Spike petir, di sini kamu cuma percikan kembang api, sindir seorang opposite senior sambil menepuk bahunya. Mega menggigit bibir, menahan amarah. Dia tahu hanya satu cara untuk bicara, Spike yang lebih cepat, lebih keras. Di malam pertamanya di asrama klub, Mega menempel foto lamanya, dirinya kecil dengan lutut berdarah, memegang bola di lapangan becek. Ia menatap foto itu dan berbisik, kalau di sini aku harus patah tulang untuk membuat mereka percaya, maka biar tanganku yang retak. Tapi Spike-ku tidak akan pernah padam. Hari-hari pertama Megawati di Eropa bagai mimpi buruk yang merobek keyakinannya sedikit demi sedikit. Lapangan indoor dengan lantai kayu mengkilap itu terasa dingin, sama seperti tatapan rekan setimnya yang memandangnya remeh. Tak ada senyum, tak ada sambutan hangat. Hanya bola yang melayang keras ke arahnya, seolah dia diuji setiap detik, entah akan tumbang atau bertahan. Mega jatuh bangun menghadapi drill latihan yang tak pernah dia rasakan di kampung. Tangannya melepuh karena Spike bertubi-tubi, bahunya ngilu karena blok yang tinggi menjulang seperti tembok baja. Pelatih asingnya berdiri di pinggir lapangan, hanya berteriak satu kata, "Stronger." Lagi dan lagi, seperti cambuk. Di setiap malam, Mega pulang ke asrama dengan tubuh gemetar. Namun begitu lampu mati, dia tetap menatap fotonya sendiri di tembok, membisikkan mantra, Spike petir tidak boleh padam. Pertandingan debutnya tiba lebih cepat dari jadwal. Di arena besar itu, ribuan mata menatapnya, penonton, wartawan, rival. Di seberang net, opposite senior yang dulu mengejeknya kini menunggu, seolah ingin membuktikan gadis Asia itu cuma embusan angin di musim dingin. Mega berdiri di garis serve, menahan detak jantungnya yang berdegup bagai genderang perang. Bola pertama datang. Megawati melompat. Dunia seolah membeku sesaat. Pukulan Spike-nya menghantam bola sekeras mungkin, suara dentuman bola di lantai menggetarkan kursi penonton. Seisi stadion terdiam, lalu meledak dalam sorak-sorai tak percaya. Komentator Eropa terbata-bata, "Says not a storm, says a lightning." Dalam beberapa laga berikutnya, Mega menjadi mimpi buruk bagi lawan. Blok-blok setinggi 2 meter runtuh satu demi satu di tangan kanannya. Statistiknya naik gila-gilaan. Klub lawan mulai mempelajari pola Spike-nya, namun sia-sia, kecepatan tangannya seperti tak bisa ditebak. Di tribun penonton, anak-anak kecil mulai memakai kaos bertuliskan, "Spike petir Megawati," dengan bangga. Tapi di balik sorak-sorai itu, bahu Mega semakin ringkih. Setiap malam dia berendam air es, menahan sakit yang terasa seperti pisau mencabik ototnya. Suara cemoohan senior kini berubah jadi pujian setengah hati, mereka takut, sekaligus kagum. Mega tahu, satu-satunya cara bertahan di tanah asing ini adalah menjadikan rasa sakit sebagai bahan bakar untuk Spike yang lebih ganas lagi. Di kamar kecil asramanya, Mega menulis satu kalimat di dinding, tepat di samping foto masa kecilnya, "Di negeri ini, aku mungkin sendirian. Tapi Spike petirku akan selalu pulang membawa nama orang-orang yang pernah meremehkanku." Dan esoknya, dia bangun lagi, siap menebar teror ke seluruh arena Eropa. Musim debut Megawati hampir menembus garis finish, tapi satu ujian terbesar menunggunya di penghujung jadwal, final Liga Champions Voli Eropa. Klubnya, yang dulu dianggap kuda hitam, kini berdiri sejajar dengan raksasa Eropa,
Titan Valkyrie, klub yang memegang gelar juara 4 tahun berturut-turut. Di balik seragam putih megah Titan, berdiri Elena Petrov, middle blocker bertubuh tinggi menjulang yang dijuluki tembok baja Eropa. Nama Elena sudah seperti kutukan bagi speaker manapun. Statistik bloknya nyaris sempurna, tangan baja dan timing melompatnya menelan spike-spike keras bagai debu. Wartawan menyorot duel ini dengan judul bombastis, Spike petir vs tembok baja, siapa yang runtuh? Bagi Mega, ini bukan sekadar final, ini adalah pembuktian bahwa Spike-nya bisa menembus benteng terkuat sekalipun. Latihan seminggu menjelang laga adalah neraka kecil bagi Mega. Bahu kanannya kian ngilu, perban dan es jadi teman tidur. Pelatihnya menatapnya dingin setiap kali Mega mengerang kesakitan. Kalau kau mau runtuhkan Titan, tanganmu harus bisa membelah tembok itu, teriaknya. Mega hanya menggertakkan gigi, memukul bola ke tembok latihan sampai telapak tangannya memerah, seolah sedang menembus Elena Petrov dalam pikirannya. Hari final pun tiba. Stadion indoor raksasa di jantung kota dipenuhi ribuan penonton bersorak sambil membawa poster Go Titan. Mega berdiri di pinggir lapangan, menarik napas panjang. Tatapan Elena Petrov di seberang net begitu tajam, tak ada senyum basa-basi, hanya sorot mata pembunuh. Mega merasakan lututnya bergetar, tapi dalam benaknya, dia kembali mendengar suara ayahnya di tanah lapang, Spike-mu kayak petir, nak. Set pertama berjalan bagai medan perang. Mega memukul keras, Titan membalas dengan blok baja. Spike-nya 2 kali terpental, membuat penonton Titan bersorak mengejek. Namun di set kedua, Mega mulai bermain dengan naluri gilanya. Dia mengubah timing, menipu arah, memukul bola seolah tangan kanannya digerakkan badai. Beberapa spike menembus selat tangan Elena, suara bola menghantam lantai menggetarkan bangku tribun. Saat poin penentuan tiba, skor imbang 24-24, suasana stadion menegang bagai urat di leher pemain. Setter klub Mega memberikan isyarat yang jarang ia pakai, quick spike tanpa pola. Mega menatap net, di sana Elena sudah siap dengan tangan terangkat, tubuhnya bak tembok granit. Mega melompat, dunia seakan berhenti. Suara bola disambut dentuman spike Mega, lebih keras dari apapun yang pernah ia pukul. Seketika itu juga, dentuman spike-nya menembus blok Elena. Bola jatuh, poin meledak. Tapi Mega tak mendengar sorak penonton, matanya justru menangkap Elena terhuyung, jatuh dengan posisi leher miring tak wajar. Arena hening, Mega berdiri membeku di lantai kayu dingin. Spike petir telah menembus tembok baja, tapi siapa sangka, spike itu juga akan mematahkan leher sang ratu Eropa. Suara sirine ambulans malam itu masih terngiang di telinga Mega. Ruang ganti sunyi. Rekan-rekan setimnya merayakan kemenangan dengan setengah hati, seolah takut mengucapkan selamat pada seorang juara yang spike-nya hampir menghilangkan nyawa orang. Mega duduk sendiri di pojok ruang ganti, tangannya masih bergetar. Di ponselnya, notifikasi berita bermunculan, spike petir patahkan tembok baja Titan, Elena Petrov kritis. Sejak insiden itu, Mega dihantui mimpi buruk. Tiap malam, ia terbangun dengan bayangan Elena jatuh di depan net, kepala terkulai. Rasanya seperti berdiri di atas kuburan sambil memegang piala emas. Namun di balik rasa bersalah, ada bisikan aneh di pikirannya, bagaimana kalau spike-ku bisa lebih cepat lagi. Mimpi buruk bercampur dengan obsesi, membentuk tekad gila yang pelan-pelan menggerogoti Mega dari dalam. Publik Eropa terbelah dua. Sebagian memujanya sebagai legenda hidup, sebagian lagi mengecamnya sebagai monster di lapangan. Di sesi konferensi pers, Mega hanya bisa menunduk. Ia ingin meminta maaf, tapi kata-kata tak pernah cukup menebus retak tulang orang lain. Satu-satunya cara baginya untuk bertahan hanyalah satu, berlatih, memukul lebih cepat, membuktikan spike-nya bukan kutukan, melainkan mahakarya. Pelatih pribadinya, Coach Adrian, diam-diam membawa Mega ke sebuah fasilitas latihan tertutup di luar kota. Di sana, tak ada sorotan kamera. Hanya dinding beton, net tinggi,
dan sebuah alat radar kecepatan yang berdiri bagai penjaga gerbang maut. Kau ingin Spike-mu melesat di atas 130 km per jam. Kita akan membuat tanganmu berdarah, bentak Adrian. Mega hanya mengangguk, menatap radar kecepatan seperti melihat hantu masa depan. Latihan itu berubah menjadi ritual. Mega memukul bola berulang kali sampai tangannya melepuh. Setiap spike yang gagal melewati angka 120 km per jam, Coach Adrian mencoret di papan, menyebutnya sampah. Sementara Mega mengerang kesakitan, dia justru melihat bayangan Elena di setiap blok imajiner di depannya. Dia menghantam bayangan itu lagi dan lagi, seolah memukul rasa takutnya sendiri hingga lenyap. Di malam-malam dingin, Mega sering duduk di bangku kayu di luar gym, merendam tangannya di ember es. Di sampingnya, sepatu spike usangnya tergeletak basah. Dia membisikkan doa untuk Elena, meski tak pernah yakin maafnya akan sampai. Lalu dia menatap radar di dalam gedung, lampu digitalnya memancarkan angka merah menyala, angka yang tak pernah cukup untuk memadamkan obsesi di kepalanya. Pada suatu fajar, spike terakhir Mega menembus angka 131 km per jam. Bola menghantam dinding beton sampai memantul liar. Coach Adrian menatapnya dengan wajah kaku, setengah kagum, setengah takut pada monster yang dia ciptakan sendiri. Mega meremas bahunya yang bengkak, merasakan nyeri menari di bawah kulit. Tapi di balik rasa sakit itu, ada senyum tipis. Spike petir kini siap memecahkan segalanya, bahkan jika tangannya sendiri harus patah. Hari di mana Megawati kembali ke arena setelah insiden Elena adalah hari di mana seluruh tribun menatapnya dengan mata bercampur kagum dan ngeri. Di dinding hall indoor megah itu, terpampang poster raksasa, The Return of Lightning Spike Will See Break Another Wall. Sorotan kamera, wartawan, penggemar fanatik, dan para pembenci semua menunggu satu hal, seberapa cepat tangan Mega memukul bola sekarang. Mega berdiri di pinggir lapangan, menarik napas panjang. Bahu kanannya masih terbungkus perban khusus, hasil dari latihan rahasia yang membuat Coach Adrian berkali-kali menegurnya agar berhenti sebelum sendi tangannya benar-benar pecah. Tapi Mega tidak peduli, kalau tangannya harus patah untuk membuat sejarah, biarlah. Dia ingin membuktikan bahwa spike petir bukan kutukan, melainkan rekor yang tak tertandingi. Peluit wasit memecah keheningan. Serve lawan datang cepat, Mega bergerak lincah, tangannya sudah terangkat menunggu set ball sempurna. Saat bola melambung di depan net, Mega melompat setinggi mungkin. Dunia terasa diam di matanya, yang bergerak hanya denyut darah di pelipis, jantung yang menumbuk tulang rusuk, dan bisikan ayahnya, "Spike-mu kayak petir, nak." Pukulan Mega menghantam bola seperti ledakan. Radar kecepatan di sudut lapangan berbunyi nyaring. Angka merah berkedip, 131 km per jam. Rekor Spike tercepat di Eropa, bahkan di dunia, pecah di hadapan ribuan mata. Stadion meledak, sebagian bersorak histeris, sebagian hanya menutup mulut, syok. Lawan di seberang net terdiam, seolah baru saja menghadapi badai. Tapi di balik sorak-sorai itu, Mega tahu bahunya robek sedikit demi sedikit. Setiap kali dia mengayun tangan, nyeri tajam menyambar dari tulang ke otot. Ia menatap pelatihnya di pinggir lapangan. Coach Adrian mengangkat jempol, lalu menatapnya dengan sorot mata aneh, bangga, tapi sekaligus khawatir pada monster yang tumbuh terlalu cepat. Mega pura-pura tidak melihatnya. Baginya, tak ada jalan kembali. Sepanjang pertandingan, Mega menembakkan spike demi spike di atas kecepatan 125 km per jam. Beberapa pemain lawan menyingkir takut di posisi blok. Komentator pun terbata. Suaranya pecah di pengeras stadion, "This is no longer volleyball, this is artillery fire." Di tribun, poster spike petir berkibar, tapi bagi Mega, itu hanya bayangan Elena yang jatuh di kepalanya, menempel bagai hantu. Saat peluit panjang tanda kemenangan ditiup, Mega berdiri di tengah lapangan, terengah-engah. Penonton berdiri memberi tepuk tangan panjang. Namun di dalam kepalanya, suara dentuman spike bergema, menelan sorakan tribun.
Mega menatap tangannya, tangan yang dulu membelah angin di lapangan tanah, kini membelah sejarah. Tapi untuk membayar kecepatan ini, dia sadar satu hal, pelan-pelan, tangannya mulai retak. Dan di depan sana, gelombang konsekuensi yang lebih besar siap menggulungnya. Kecepatan Spike Megawati yang menembus 131 km per jam menjelma jadi momok di setiap lapangan Eropa. Lawan-lawan mulai ogah pasang blok penuh kalau Mega siap melompat. Mereka tahu, satu benturan saja bisa meremukkan jari, menggoyang bahu, bahkan menghancurkan rahang. Namun di balik ketakutan itu, satu orang berdiri tanpa gentar, Elena Petrov, yang kini kembali berdiri di arena setelah lehernya nyaris patah oleh Spike Mega sebelumnya. Hari itu, Mega berhadapan lagi dengan Titan Valkyrie di laga rematch paling ditunggu benua. Arena penuh sesak, kamera siaran langsung menyorot Mega dan Elena saling menatap di net, seperti dua dewi perang yang terjebak di medan tempur sempit. Di dada Mega, ada denyut rasa bersalah yang menolak mati, tapi ada juga bara yang berbisik, aku tidak boleh mundur. Set pertama berlangsung panas. Elena, dengan penyangga lehernya yang masih samar terlihat, memblok Spike Mega berkali-kali. Suara dentuman bola di tangan Elena menegaskan bahwa tembok baja belum runtuh sepenuhnya. Penonton berdiri di kursi, menahan napas setiap kali Mega bersiap melompat. Di kepala Mega, ingatan latihan radar kecepatan muncul seperti hantu, 131 km per jam. Lebih cepat lagi. Di set kedua, Mega meminta set ball yang lebih tinggi. Dia menatap Coach Adrian di pinggir lapangan. Sang pelatih hanya menunduk, tak sanggup lagi menahan laju monster yang ia besarkan sendiri. Mega melompat, udara di sekitar seolah terbelah. Spike dilepaskan sekuat tenaga, otot bahu Mega menjerit seperti sobekan kain. Bola melesat bagai peluru. Elena melompat dengan timing sempurna, tangannya terentang, niatnya hanya satu, mematahkan dominasi Mega di depan ribuan pasang mata. Tapi benturan itu terlalu brutal. Suara krek pelan terdengar di bawah dentuman bola. Penonton tak segera sadar, sampai tubuh Elena terhuyung di udara, jatuh ke lantai dengan leher terkulai miring, bola masih memantul liar di belakangnya. Hening. Seluruh stadion sunyi, hanya isak tangis rekan setim Elena yang terdengar. Mega berdiri di garis serang, napasnya memburu. Tangan kanannya berdenyut nyeri, bahunya seperti disayat pisau. Matanya terpaku pada Elena yang dikelilingi tim medis. Spike petir yang dibanggakannya kini berubah jadi cambuk kematian yang membayang di benaknya. Tepuk tangan penonton berubah jadi bisik-bisik nyeri. Saat Elena dibawa keluar dengan tandu, Mega meremas jari-jarinya yang bergetar hebat. Di sudut matanya, ia melihat poster Spike petir berkibar di tribun, tapi kata-kata itu sekarang terdengar seperti kutukan. Untuk pertama kalinya, Mega bertanya pada dirinya sendiri, berapa banyak leher lagi yang harus patah hanya untuk membuktikan kecepatan Spike-ku. Sehari setelah benturan maut itu, nama Megawati Hangestru tak hanya memenuhi headline olahraga, tapi menembus berita internasional di layar televisi, portal daring, hingga obrolan jalanan. Spike petir, patahkan leher Titan lagi. Begitu bunyi judul media gosip, menelan detail kemanusiaan di balik tragedi. Di kampung halamannya, keluarga Mega menutup jendela rapat-rapat, tak sanggup lagi mendengar bisik tetangga yang kini berubah dari bangga jadi takut. Media Eropa menyeret Mega ke ruang interogasi publik. Wartawan mengepungnya di bandara, di hotel, di parkiran arena. Mikrofon diarahkan ke bibirnya. Kata-kata diucapkan setajam belati, apakah kau puas membunuh karir Elena Petrov? Mega hanya menunduk, menahan tangis yang tak berani jatuh di depan kilatan kamera. Di balik sorotan itu, jari telunjuk orang-orang menudingnya sebagai monster tanpa hati. Fans Titan Valkyrie menyalakan ribuan lilin di depan stadion, merapal doa untuk Elena yang terbaring di ruang ICU. Di sudut lain, penggemar garis keras Mega justru merayakan Spike tercepat di sejarah voli.
Mereka mencetak kaos baru bertuliskan Spike Petir 131 km JAM dengan gambar Mega menghantam bola seolah dialah Dewi Petir. Kontras itu membelah dunia voli. Di antara sorak pujian dan teriakan kebencian, Mega berdiri sendirian di tengah badai opini. Sponsor mulai menarik diri satu persatu. Logo Mega di billboard diganti terburu-buru. Klubnya pun mendapat ultimatum, kalau Mega tetap main, boikot dari Liga Eropa mungkin menanti. Coach Adrian menatap Mega dengan mata merah. Ia ingin marah, tapi lebih takut pada luka di bahu Mega yang makin parah. Retakan di tulang itu kini nyaris terlihat di hasil ronsen. Kau sudah dapat rekor, Mega. Untuk apa spike-mu kalau tanganmu patah dan kau sendiri hancur? Mega hanya menjawab pelan, kalau spike-ku berhenti, aku tak punya apa-apa lagi. Di malam paling sunyi, Mega memberanikan diri mengunjungi rumah sakit di mana Elena dirawat. Ruang ICU sepi. Mega berdiri di balik kaca, menatap lawan terkuatnya terbaring tak berdaya dengan penyangga leher dan selang infus. Air matanya tumpah. Ia menempelkan telapak tangan ke kaca, berharap sepotong maafnya bisa menembus dinginnya dinding di antara mereka. Di luar gedung rumah sakit, sekelompok pendukung garis keras Titan menunggunya. Mereka berteriak, melempar botol air mineral ke arahnya. Mega hanya menunduk, membiarkan bahunya yang sudah retak dipukul kata-kata kebencian. Malam itu, di lorong rumah sakit yang dingin, Mega akhirnya sadar, Spike Petir bukan hanya senjata untuk menembus blok, Spike itu juga menembus hatinya sendiri, meninggalkan lubang rasa bersalah yang tak ada yang bisa menutupnya. Tapi di balik semua luka itu, satu benih tekad justru mulai tumbuh pelan-pelan. Mega tahu, entah bagaimana caranya, dia harus bangkit, bukan untuk Spike tercepat, bukan untuk rekor baru, melainkan untuk membuktikan pada dunia bahwa kecepatan tak harus berarti mematahkan siapapun. Ia harus belajar menyalurkan petirnya, sebelum petir itu membakar abis dirinya sendiri. Malam itu, sepulang dari lorong rumah sakit tempat Elena terbaring, Megawati berjalan sendirian melewati jalan beku di pinggir kota. Lampu jalan redup, angin dingin menerpa pipinya yang basah air mata. Di genggamannya, masih ada kertas kecil bertuliskan doa untuk kesembuhan Elena, doa yang terasa terlalu kecil untuk menebus luka sebesar leher yang patah. Setiap langkah di trotoar itu seperti menjejakkan kaki di kubangan rasa bersalah yang tak mau kering. Beberapa hari kemudian, Mega kembali ke kampung halamannya. Ia menanggalkan jersey klubnya, mematikan ponsel, menutup diri dari sorotan dunia. Di rumah kecil dengan tembok rapuh, ayahnya menunggunya dengan tatapan cemas. Tak ada kata-kata penyesalan yang keluar dari mulut ayahnya, hanya pelukan kaku yang terasa seperti pelindung dari gemuruh bising dunia. Untuk pertama kalinya, Mega tidur pulas tanpa gemuruh Spike di kepalanya. Tapi tidur tak bisa mematikan mimpi buruk. Mega tetap terbangun setiap malam, mendengar suara retakan leher Elena di sela-sela suara sorak tribun. Ia menatap telapak tangan kanannya, memandangi bekas perban di bahunya, seolah melihat senjata yang suatu saat bisa membunuh lagi. Aku ini apa, ya? Spike-ku berkah atau kutukan? Tanyanya di dapur sempit. Ayahnya hanya menatap jauh, lalu menjawab lirih, petir itu bisa membakar, tapi juga bisa menyalakan pelita. Kau tinggal memilih mau jadi apa. Ucapan itu merangkak masuk ke hati Mega pelan-pelan. Beberapa hari kemudian, dia mendatangi klub voli remaja di desanya. Lapangan becek yang dulu jadi saksi Spike pertamanya masih ada, hanya netnya kini diganti tali jemuran. Mega berdiri di pinggir lapangan, melihat anak-anak kecil tertawa menahan bola. Tiba-tiba, di tengah teriakan polos itu, Mega melihat dirinya sendiri, Mega kecil, lutut berdarah, tangan kapalan, berlari mengejar mimpi. Sesuatu di dadanya seolah bangkit kembali. Mega memutuskan tetap tinggal di desa untuk sementara waktu. Ia menolak semua panggilan sponsor, menolak wawancara media. Setiap hari, ia melatih anak-anak dengan teknik dasar voli.
Tapi kali ini, dia tak bicara tentang seberapa keras mereka harus memukul bola, melainkan bagaimana memahami kekuatan di tangan sendiri, agar tidak lagi ada Elena berikutnya yang harus tumbang di seberang net. Suatu sore, sebuah mobil hitam berhenti di pinggir lapangan. Keluarga Elena datang diam-diam, bukan untuk menuntut, tapi membawa surat. Ibunda Elena, dengan mata bengkak, menatap Mega dan berkata, "Dia belum bisa bicara, tapi Elena ingin kau terus bermain." Katanya, "Spike-mu harus tetap ada, tapi bukan untuk menghancurkan." Mega menangis keras untuk pertama kalinya, membiarkan pelukan ibu Elena meleburkan rasa bersalah yang selama ini menggigit tulangnya. Malam itu, Mega berdiri di net bambu tua. Di tangannya, bola usang yang dulu dia gunakan untuk memukul papan triplek. Ia melempar bola ke udara, menepuknya pelan, tak ada dentuman, tak ada radar kecepatan. Hanya suara angin, suara jangkrik, dan napasnya sendiri. Di bawah langit kampung, Mega sadar, Spike petir tidak akan pernah padam. Tapi mulai sekarang, petir itu harus menyalakan cahaya, bukan membakar apapun di jalannya. Tahun-tahun berlalu, tapi nama Megawati Hangestru tak pernah benar-benar tenggelam. Meski sempat menghilang dari panggung internasional, kisah Spike-nya yang memecahkan rekor dan mematahkan leher Ratu Eropa tetap tertulis di buku sejarah voli dunia. Namun di kampung kecil tempat Mega tumbuh, legenda Spike petir hidup dalam bentuk yang lebih sederhana, lapangan becek, net bambu, dan anak-anak yang kini menatap net dengan mata lapar akan mimpi. Mega menolak tawaran klub besar yang ingin membawanya kembali ke Eropa. Bahunya memang perlahan pulih, tulangnya menempel lagi, tapi lukanya tak sekadar fisik. Ia memilih menjelajah dari kampung ke kampung, membuka klinik latihan voli gratis. Tak jarang, ia duduk bersila di tanah, merawat bahu anak-anak yang lebam karena Spike pertama mereka, sama seperti tangannya dulu dirawat ayahnya dengan obat gosok murahan. Berita tentang Elena Petrov akhirnya bisa berjalan lagi tanpa penyangga leher tersebar ke seluruh dunia. Suatu musim panas, Elena datang ke Indonesia, kali ini bukan sebagai lawan, tetapi sebagai tamu di kamp pelatihan Mega. Dua ratu net yang dulu saling menjatuhkan kini berdiri berdampingan di depan net bambu, menularkan ilmu pada generasi baru. Di tengah terik matahari, keduanya tertawa, tawa yang tak pernah sempat terdengar di lapangan-lapangan Eropa dulu. Suatu malam, Mega duduk di teras rumahnya. Di pangkuannya, terbuka draft buku memoir berjudul Spike Petir, Mimpi, Luka, dan Cahaya. Tangannya masih kapalan, bekas luka operasi di bahu membayang samar di balik kaos tipis. Ia menuliskan setiap detik rasa sakitnya, suara sorak tribun, deru radar kecepatan, juga gemetar di lorong rumah sakit. Bagi Mega, buku ini bukan sekadar cerita, melainkan peringatan, kecepatan bukan segalanya, kalau hati tertinggal di belakang. Saat bukunya rilis, Mega diundang ke Hall of Fame FIVB. Di sana, di antara lampu sorot dan tepuk tangan ribuan orang, rekaman Spike 131 km per jam diputarkan di layar raksasa. Namun Mega berdiri di podium dengan mata berkaca, tak bangga pada angka itu, melainkan pada foto anak-anak desa yang dikirimnya ke timnas junior. Spike petir bukan milikku lagi, katanya pelan ke wartawan, petir itu kini milik siapapun yang berani memukul dengan hati. Di pinggir Hall of Fame itu, Elena menepuk bahu Mega, seolah menegaskan bahwa luka di antara mereka sudah sembuh. Keduanya tersenyum, membiarkan masa lalu berdiri di belakang. Sementara di luar gedung megah, poster baru terpampang, bukan gambar Mega sedang melompat dengan wajah garang, melainkan Mega berdiri di lapangan tanah, mengajari anak-anak memukul bola di bawah langit senja. Spike petir kini punya arti baru. Malam itu, Mega pulang ke Indonesia. Di bandara, seorang anak kecil mendekatinya, membawa bola lusuh dan sepasang sepatu Spike bekas. "Mbak Mega, ajarin aku Spike kayak petir juga," kata anak itu. Mega jongkok, meraih bahu si bocah, menatap matanya. "Kamu nggak cuma harus punya tangan sekuat petir.
Kamu juga harus punya hati setegar tembok, bisiknya sambil tertawa. Dan di balik senyum itu, legenda Spike Petir akhirnya tumbuh lagi, kali ini tanpa harus mematahkan siapapun.